Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan dari video pembelajaran yang selanjutnya ya teman-teman. Kalau yang video pertama kita sudah mengetahui mengenai ciri kegiatan utama perusahaan dagang. Kemudian yang kedua, bagaimana akuntansi pembelian barang dagangan dan juga bagaimana akuntansi penjualan barang dagangan. Untuk kali ini kita akan melakukan praktika ya, penyusunan jurnal sampai dengan kita membuat laporan keuangan. Itu ya teman-teman semuanya. Baik, teman-teman semuanya juga sudah memiliki soal ini ya. Bisa terlihat di slide yang Ibu tampilkan. Jadi di sini ada satu problem ya, bahwa terkait dengan perusahaan dagang tentunya ya, karena kita sedang membahas mengenai topik perusahaan dagang. Ya, jadi kita akan menyusun laporan keuangan untuk kali ini. Nah, tapi sebelumnya kita akan mencatat terlebih dahulu ya untuk ayat jurnalnya. Teman-teman semua, di dalam soal seperti dalam slide ini adalah UD Prisma Lencana Ungu ya pada tanggal 1 Desember 2012. Di sini dalam ribuan rupiah untuk nilainya. Ada beberapa perkiraan yang sudah diketahui saldonya. Di antaranya ada kas 3558, kemudian piutang usaha 51 juta, persediaan dagangan 35246, kemudian ada perlengkapan toko 9.500.000 ya. Asuransi dibayar di muka ada 7650, tanah dan gedung motor 130, akumulasi penyusutan gedung kantor 9, peralatan kantor 70 dan seterusnya ya, seperti yang ada di slide. Sampai dengan beban upah karyawan toko 16.780 ya. Kemudian di sini juga ada beban upah kantor 14.600 sampai dengan beban umum dan administrasi lainnya di sini adalah 6.228. Baik, di sini ada beberapa informasi yang diketahui di soal, diantaranya adalah ada beberapa transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2012. Di antaranya ada dibeli barang dagangan dari Tuan Ida Bagus seharga 5 juta dengan kredit tem 2/10 N/30, sedangkan freight tem yang berlaku adalah FOB shipping point, besaran freight cost-nya yang dibayar adalah 400.000. Teman-teman semua kemarin sudah tahu ya apa itu FOB shipping point ya. Kemudian transaksi ketika ada syarat pembayarannya ini berarti jatuh tempo ya 2/10, berarti nanti akan mendapatkan diskon sebesar 2% begitu ya. Ketika pembayarannya adalah 10 ya, dari 10 dari tanggal transaksi yang sudah terjadi gitu ya, seperti itu. Nah, batasnya adalah sampai dengan 30 hari. Jadi di sini 2/10 N/30 Ibu ulangi ya, artinya bahwa syarat ini pembeliannya diberikan diskon 2% jika ia membayar harga faktur paling lambat itu adalah 10 hari setelah tanggal transaksi. Sedangkan waktu pembayarannya ini paling lambat adalah 30 hari ya. Jadi dua pembilang artinya besaran persentasi diskon. Nah, 10 ini penyebut artinya batas waktu mendapatkan diskon. Kemudian N/30 ini adalah batas akhir faktur. Nah, teman-teman selain 2/10 N/30 mungkin nanti teman-teman ada yang mendapatkan istilah EOM misalnya. Ya, EOM ini adalah end of month. Artinya bahwa syarat ini ya harga faktur harus dilunasi paling lambat pada akhir bulan berjalan. Kemudian nanti juga ada misalnya N/10 EOM gitu ya. Nah, ini adalah harga faktur harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan tanpa mendapatkan diskon. Ini ya itu. Nah, di sini ada beberapa transaksi, kita harus melakukan proses pencatatannya terlebih dahulu ya teman-teman semua. Ini Ibu naikkan ke atas supaya lebih gampang ketika kita melakukan transaksi, mencatat jurnalnya begitu.
teman-teman bisa lihat di sini tanggal 2 Desember ya. Nah, sebelum mencatat, Ibu ingatkan kembali bahwa di dalam pencatatan ini kita ada sistem perpetual dan juga ada sistem periodik ya. Kita kemarin di video yang kedua sudah Ibu sampaikan bahwa untuk sistem perpetual ini nanti akan ada akun persediaan barang dagang. Itu ya, kalau sistem periodik akunnya adalah pembelian. Nah, kita akan mempraktekkan menggunakan sistem perpetual terlebih dahulu ya teman-teman semua ya. Kalau teman-teman ingin mencobanya dengan sistem periodik, silahkan ya. Oke, di sini ada informasi bahwa dibeli barang dagangan dari Tuan Ida Bagus seharga 5 juta dengan kredit term 2/10 N/30. Nah, di sini menggunakan sistem perpetual, maka akun yang muncul adalah persediaan barang dagang. Nah, di sini untuk freight cost yang dibayarnya adalah 400.000, ini masuk ke dalam persediaan barang dagang ya. Teman-teman bisa lihat di video yang kedua ya, video terkait dengan akuntansi pembelian barang dagangan dan akuntansi penjualan barang dagangan ya. Ketika mencatat transaksi seperti ini bagaimana dia aturannya. Nah, di sini berarti persediaan barang dagang 5.400.000, 5 juta adalah di harga barangnya ya, atau barang dagangan yang dibelinya sebesar 5.400.000-nya adalah freight cost-nya. Nah, sehingga di sini karena ini dilaksanakan secara kredit, maka muncullah utang usaha ya sebesar 5 juta. Nah, kasnya ini yang keluar adalah untuk freight cost-nya ya sebesar 400.000. Jadi di sini tertulisnya utang usahanya adalah 5 juta. Gitu ya. Nah, kemudian di tanggal 6 Desember dijual barang dagang kepada Tuan Jason seharga 6 juta dengan kredit terms 2/10 N/30, sedangkan freight term yang berlaku adalah FOB shipping point. Dalam hal ini, perusahaan menalangi ongkos angkut terlebih dahulu dari gudang penjual ke gudang pembeli sebesar 100.000. Harga pokok barang dagangan yang dijual adalah 3 juta. Baik, di sini karena transaksinya dilaksanakan secara kredit, maka akan muncul akun piutang usaha bertambah ya, karena ini adalah transaksi penjualan. Piutang bertambah adalah di sebelah debit sebesar 6 juta plus ditambah 100.000, jadi 6 juta 100. Kemudian untuk penjualannya sendiri adalah sebetulnya 6 juta ya teman-teman, sedangkan yang 100.000 ini adalah ongkos angkutnya, sehingga kasnya berkurang sebesar 100.000. Kemudian kita catat kembali HPP-nya ya, harga pokok penjualan sebesar 3 juta, ini sudah diketahui di soal. Kemudian persediaan barang dagangnya adalah 3 juta di sebelah kredit. Oke, kita lanjutkan untuk transaksi yang selanjutnya adalah di tanggal 7 ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke transaksi yang selanjutnya adalah tanggal 7 Desember 2022. Kita lihat di sini ya, teman-teman ya. Diperoleh pengurangan harga dari Tuan Ida Bagus atas transaksi pembelian barang dagang yang telah dilakukan pada tanggal 2 Desember yang lalu sebesar 200.000. Hal ini terjadi karena adanya sedikit kerusakan fisik pada sebagian barang yang telah diterimanya dari Tuan Ida Bagus. Baik, di sini karena transaksinya menggunakan perpetual ya, maka nanti pengaruhnya kepada persediaan barang dagang ya, teman-teman ya. Jadi di sini utang usahanya pasti akan berkurang ya, karena tadi ada pengembalian barang dagang yang tadi dilaksanakan, pembelian barang dagang yang dilaksanakan secara kredit kan ya, jadi utang usahanya berkurang 200.000 karena ada pengembalian barang, return pembelian ya, karena kita catatnya sebagai sistem perpetual, maka munculnya adalah
utang usaha persediaan barang dagang sebesar 200.000, ya kan? Oke, kemudian di tanggal 8 dibayar utang usaha kepada Tuan Ida Bagus ada atas transaksi pembelian barang dagang yang telah dilakukan pada tanggal 2 Desember 2012 termasuk setelah memperhitungkan pengurangan harga yang diperolehnya pada tanggal 7 Desember. Teman-teman semua, hutang usahanya di sini tadinya 5 juta ya. Kita lihat di sini ya, tapi karena ada pengembalian 200.000 karena tadi ada barang yang cacat ya, maka hutang usahanya menjadi 4.800.000. Nah, di sini kasnya adalah 4704. Nah, ini adalah diskonnya ya, teman-teman ya. Jadi diskonnya adalah sebesar 96.000 ya, tapi di sini sebagai persediaan barang dagang ya, seperti itu. Oke, jadi kasnya 4704 ya, kasnya adalah 4704. Ibu lihat di sini baru di sini adalah persediaan barang dagang. Ya, persediaan barang dagang. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tanggal 9, diterima barang dagangan atas transaksi penjualan barang dagang yang telah dilakukan pada tanggal 6 Desember yang lalu sebesar 500.000. Hal ini terjadi karena barang yang dikirim oleh Tuan Jason terjadi tidak sesuai dengan spesifikasi pemesanannya. Harga pokok barang yang dikembalikan adalah 250.000. Nah, ini teman-teman berarti ada return penjualan ya, seperti itu. Nah, di sini jurnalnya adalah return dan penyesuaian harga jual adalah sebesar 500.000 dan kreditnya adalah piutang usaha. Kan piutang usahanya berkurang ya karena ada pengembalian. Kemudian kita catat persediaan barang dagang, kredit debitnya ya 250.000, kita jurnal yang kedua. Kemudian harga pokok penjualannya adalah dikredit sebesar 250.000. Nah, kemudian di tanggal 12 ya, kita lihat di sini diterima hasil penagihan piutang dari Tuan Jason atas transaksi ya penjualan barang dagangan yang telah dilakukan pada tanggal 6 Desember yang lalu termasuk setelah memperhitungkan retur penjualan pada tanggal 9 Desember. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kasnya berarti 5490 ya. Di sini tanggal 6 ya, di sini adalah piutang usahanya 6.100.000, kemudian ada pengembalian sebesar 250.000 ya. Sehingga di sini kasnya adalah 5490, potongan penjualannya adalah 110.000 ya. Kemudian piutang usahanya adalah 5.600.000 di sebelah kredit. Jadi debitnya adalah kas, potongan penjualan atau diskon penjualan, dan kreditnya adalah piutang usaha. Oke. Kemudian tanggal 14 dibeli perlengkapan toko secara tunai sebesar 300.000. Ini beban perlengkapan toko atau perlengkapan toko bertambah di sebelah debit 300.000. Kemudian ketika kita membeli perlengkapan maka kas kita berkurang di sebelah kredit yaitu sebesar 300.000. Nah, selanjutnya adalah untuk transaksi yang tanggal ini ya, soal yang selanjutnya ya. Tanggal 18. Oke, Ibu akan tarik ke atas ini ya. Kita akan melakukan proses treatment jurnal terlebih dahulu baru nanti kita akan membuat buku besar dan seterusnya ya. Karena kita akan menghasilkan sebuah laporan keuangan di perusahaan dagang. Baik, transaksi selanjutnya adalah tanggal 18 Desember ya. Dibeli barang dagangan dari Tuan Ferry secara tunai sebesar 8 juta. Ini berarti transaksi pembelian ya, teman-teman ya. Berarti persediaan barang dagang to kas ya sebesar 8 juta. Sorry ini ya, 8 juta. Gitu ya. Oke. Kemudian di tanggal 21 Desember ya, di sini dibayar upah karyawan untuk bagian toko dan bagian kantor masing-masing 5.400.000 dan 3.240. Ini udah pasti ya, pasti akan berkurang. Nah, kemudian di sini kita catat beban bertambah di sebelah debit ya, harta, utang, modal, pendapatan, beban DKKKD. Beban bertambah di sebelah debit. Beban upah karyawan toko 5.400.000, beban upah karyawan kantor 3.240 dan kasnya adalah 8.640.
Baik, selanjutnya adalah tugas teman-teman semua nih untuk membuat buku besar terlebih dahulu ya. Nanti kita akan bahas di sesi yang akan datang atau di sesi video pembelajaran selanjutnya. Tapi teman-teman silakan coba kerjakan dulu ya untuk buku besarnya. Ibu akan kasih contoh ya. Sebetulnya teman-teman sudah belajar ya saat membuat buku besar di perusahaan jasa ya dengan contoh yang sederhana. Nah, jadi sekarang setelah melakukan treatment jurnal, maka kita memposting ke dalam buku besar. Dibentukkan untuk buku besar kas. Nah, jadi semua terkait dengan kas kita buat buku besarnya. Jadi dikumpulkan jadi satu. Contohnya teman-teman itu untuk kas ya tanggal 1 Desember ini diketahui saldonya adalah 53558. Berarti saldonya adalah 53558. Kemudian tanggal 2 Desember, apakah ada transaksi yang mempengaruhi kas? Ya jelas saja ya, karena di tanggal 2 Desember ini kita ada transaksi ini ya terkait dengan persediaan barang dagang dan juga kita ada transaksi ini kan tadi yang 400.000 itu di tanggal 2-nya adalah ini ya freight kalau nggak salah tuh freight cost sebesar 400.000 ya yang mengurangi kas sehingga di sini adalah kredit ya, sehingga saldonya 53558 dikurangi 400.000 adalah 53158. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan barang dagang tadi sudah ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait talangan ongkos angkut ya. Talangan ongkos angkut juga ini ada ya. Nah, talangan ongkos angkut ini adalah sebesar 100.000. Sehingga 53158 dikurangi 100.000 adalah 53058. Kemudian utang usaha sebesar 4704. Maka saldonya adalah 48354. Kemudian piutang Tuan Jason di sini ya di sebelah debit ya karena pembayaran ya sehingga 48 ditambah 5490 maka 53844. Perlengkapan toko 300.000 maka mengurangi ya 53844 dikurangi 300.000 sebesar 53544. Kemudian ada pembelian barang dagang tadi ya. Di sini berarti dikurangin lagi 8 juta, saldonya 45544. Kemudian kasnya dikurangin lagi untuk bayar ini nih ya gaji upah karyawan toko dan gaji upah karyawan kantor ya sehingga di sini beban upahnya adalah 8640 ya di sebelah kredit sehingga saldonya adalah 45544 dikurangi 8640 adalah 36904. Baik, itu saja teman-teman. Silakan dilanjutkan untuk membuat buku besar selain kas ya, yaitu piutang usaha dan seterusnya. Nanti kita akan bahas dan Ibu akan mengoreksi untuk jawaban-jawaban yang Anda sudah kerjakan ya. Tentunya nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya di video pembelajaran yang selanjutnya. Ini Ibu sudah berikan sampelnya bagaimana membuat buku besar K sama ya. Ketika teman-teman membuat buku besar perusahaan jasa ya di video yang sebelumnya Ibu sudah contohkan. Jadi semua yang berhubungan dengan akun tadi yang terjadi, maka teman-teman harus buat buku besarnya masing-masing. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selamat mencoba dan mengerjakan. Kita ketemu di video pembelajaran selanjutnya, pembahasan mengenai buku besar dan seterusnya, sampai dengan kita bagaimana menyusun laporan. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selamat mengerjakan. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat mengerjakan ya teman-teman.